Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Johan. Mari Bapak Ibu kita akan memasuki sesi Q&A. Sudah ada begitu banyak pertanyaan yang masuk ini untuk Pak Johan. Saya akan mulai dulu dari 3 pertanyaan pertama yang sebetulnya berbicara hal yang sama ya mengenai pemuritan relasional. Nah Pak Johan, biasanya dalam relasi itu kan terjadi karena ada ketertarikan. Bagaimana pemuritan itu menjadi hal yang menarik? Hal-hal esensial apa yang dapat memunculkan ketertarikan? Nah, kemudian bagaimana tips praktis untuk mengubah kelompok kecil dari sekedar hubungan biasa, apalagi formal, di dunia kerja menjadi hubungan yang mendalam dan akuntabel? Dan terakhir dalam pertanyaan yang sejenis ini, Pak, titik berangkat apakah yang paling esensi yang bisa menggerakkan hubungan yang mendalam, tapi juga luas dan juga personal? Bagaimana cara kita menciptakan leader-leader rohani yang menggerakkan roda pemuritan ini? Silakan kepada Pak John untuk pertanyaan pertama. Ya, jadi ini pertanyaan lebih banyak berkaitan dengan tentang relasional ya di sini ya. Jadi, ya, beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa memilih untuk mengelompok-ngelompokkan orang begitu ya, siapa dalam kelompok siapa, salah satu cara quick start yang bisa kita lakukan adalah kita mengelompokkan orang berdasarkan persahabatan rohani yang sudah jalan. Itu biasanya akan lebih mudah untuk kita mendapatkan quick win. Tetapi kita tidak selalu mendapat luxury bisa memilih orang seperti itu. Tapi kalau bisa kita instead of kita ada orang-orang yang di-assign ke kita sendiri yang mencari orang-orang yang akan kita muridkan, siapa yang akan kita ajak begitu. Nah, biasanya itu akan lebih menolong. Nah, tetapi kalau kita ada dalam sebuah kelompok, kita tidak saling mengenal, atau kita yang kenal dengan masing-masing orang, tapi di antara mereka tidak saling kenal, menurut saya kita perlu spend waktu banyak di awal untuk relationship. Jadi kadang-kadang kita buru-buru dengan, wah ini udah kurikulumnya udah menanti nih, udah langsung masuk semua langsung masuk pembahasan gitu. Dan akhirnya kita menjadi kelompok belajar. Kita berkumpul karena urusan belajar ini, tetapi relasi menjadi sesuatu yang kita berharap akan muncul dengan sendirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, relationship itu jarang muncul dengan sendirinya. Kita perlu cultivate. Dan dalam pertemuan-pertemuan awal kita perlu saling mengenal dan dikenal. Nah, seringkali kita bisa melakukan beberapa strategi. Jadi di awal ada waktu yang banyak di mana kita bisa saling tahu apa yang menjadi konteks kehidupan dan pergumulan masing-masing. Dan C.S. Lewis pernah mengatakan bahwa seringkali persahabatan itu muncul dari kesamaan. Misalnya kita ngobrol-ngobrol begitu ya. Saya senang sekali dengan Narnia misalnya begitu ya. Ada anggota yang bilang, oh saya juga koleksi itu dan saya udah baca, saya senang sekali. Nah, tiba-tiba ada sesuatu yang connect di sana. Nah, hal-hal semacam ini kita bisa perluas di depan. Hal-hal apa yang menjadi favorit kita misalnya, mulai dari yang ringan-ringan ya, makanan favorit, kemudian makin dalam nanti dosa-dosa favorit, ada buku favorit, musik favorit dan sebagainya. Nanti kita akan punya beberapa koneksi. Ada banyak tentang hal ini, ada beberapa aktivitas. Nah, aktivitas ini bukan permainan ya. Permainan seringkali membuat orang aktif begitu, tetapi belum tentu menjadi semakin dalam satu sama lain. Tapi ada aktivitas-aktivitas tertentu yang lebih sifatnya opening up. Dan orang kemudian saling kenal satu sama lain, itu akan mempercepat sekali proses-proses yang terjadi berikutnya. Nah, rekan-rekan bisa melihat dalam salah satu episode Disciple Site yang sudah dibuat tentang dinamika perkembangan kelompok kecil. Jadi kelompok juga mengalami dinamikanya. Rekan-rekan perlu tahu tentang hal itu dan apa yang perlu dikerjakan dalam dinamika yang pertama, kedua, ketiga itu berbeda-beda. Bisa lihat di situ. Nah, ketika kita sudah ada dalam kelompok kecil yang ongoing berjalan begitu. Nah, setiap waktu pertemuan itu bukan sekedar waktu untuk kita menyelesaikan pelajaran, menyelesaikan bacaan. Nah, kadang-kadang kalau menyelesaikan bacaan dan pelajaran itu sudah given karena ada buku, ada bahan yang kita mau selesaikan. Tetapi kita perlu secara sengaja juga bagaimana membuat setiap pertemuan itu membuat kita going deeper satu sama lain. Jadi manfaatkan pertemuan itu untuk menjadi sesuatu di mana kita saling mendalam. Contoh sederhana misalnya, kita saling membagikan pokok doa. Bisa membagikan pokok syukur dan pokok doa. Ada prayer point dan praise point. Pokok syukur adalah kita mensyukuri apa yang sudah terjadi dalam hidup kita dalam minggu sebelumnya.
pokok doa adalah minggu yang akan datang di in between meetings. Nah, misalnya saling membagikan pokok doa. Sebetulnya itu kan kita sedang membangun kehidupan yang namanya doing life together. Bagaimana kita bisa doing life together, bersama-sama naik turun jatuh bangun dalam kehidupan orang-orang yang bersama-sama dengan kita dalam kelompok kecil. Orang tahu saja apa yang terjadi dalam hidup mereka, kita nggak tahu begitu ya. Nah, dengan kita membagikan pokok doa, kita membagikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya selama seminggu ini. Saya bersyukur apa? Sukacita dia menjadi sukacita kelompok. Sukacita saya menjadi sukacita orang lain juga. Dan apa yang menjadi pergumulan saya dalam minggu yang akan datang? Hal-hal apa yang saya butuh teman-teman sahabat rohani saya mendoakan saya. Nah, saya bagikan. Semua orang di dalamnya membagikan. Itu sebabnya nggak bisa kelompoknya banyak-banyak. Kalau kelompoknya 10 orang begitu ya, cuma saling membagikan aja waktunya udah habis, sudah 1 jam habis untuk itu. Kelompoknya lebih kecil, kita bisa lebih personal, lebih indah. Nah, kapan mendoakannya? Bisa pada saat itu, bisa juga waktu in between meetings. Misalnya hari Senin, kita mendoakan anggota A. Hari Selasa, kita mendoakan anggota B. Hari Rabu, kita mendoakan anggota C, dan sebagainya. Sehingga bukan hanya waktu pertemuan, tetapi waktu tidak bertemu, kita juga terhubung di dalam doa. Terhubung juga dalam firman. Kita bisa saling berbagi saat teduh kita di dalam WA group dan sebagainya. Jadi setiap hari kita bisa saling mendoakan, satu hari satu orang yang kita doakan, setiap hari kita bisa saling berbagi firman. Kalau anggotanya 5, ada 5 firman yang dibagikan di dalam WA group itu misalnya. Sesederhana ini ayat yang paling berkesan, copy paste di situ. Sesederhana itu pun good enough. Apalagi kalau ditambah, kenapa ayat ini berkesan? Apa yang saya doakan berdasarkan ayat ini? Boleh seperti itu. Tetapi buat orang-orang yang susah nulis, tinggal sebutkan ayat yang paling berkesan. Dan itu juga saling menjagai. Kita jadi saling menjagai untuk baca Alkitab setiap hari kan. Nah, bayangkan kalau kita nggak punya kelompok, nggak ada yang saling mendoakan, nggak ada yang saling mendorong dalam baca Alkitab dan sebagainya. Nah, orang-orang melihat, aduh saya pengen dong punya kelompok yang kayak begitu, begitu ya. Itu nanti jadi modal bagi pelipat ganda rohani. Jadi itu ya, jadi uh, ada kesengajaan membangun relasi terutama di fase awal dan di dalam bagaimana membangun kedalaman relasi dalam masing-masing pertemuan. Rekaman video tentang ritme kelompok kecil itu menjelaskan bagaimana 4 ritme kelompok kecil dan masing-masing bagaimana caranya membuat masing-masing ritme itu untuk membangun persahabatan rohani. Jadi rekan-rekan bisa menonton lebih detail di sana. Baik, terima kasih Pak Johan. Nah, dari yang Pak Johan sudah bahas tadi, ini ada pertanyaan yang nyambung nih Pak sebenarnya. Masih berkaitan dengan relasi tapi yang intensional. Nah, apakah pemimpin gereja harus menentukan kelompok-kelompok dalam jemaat secara intensional Pak, atau dibiarkan terjadi secara natural? Karena jika jemaat dipaksa bertemu, banyak yang kurang cocok satu sama lain, dan lebih cocok dengan mereka yang di luar kelompok kecil. Nah, kemudian yang kedua nih Pak, pertanyaan yang senada. Bagaimana dengan orang-orang yang berkepribadian introvert, Pak, dalam suatu pemuritan di kelompok ini membentuk relasi? Apa orang-orang dengan kepribadian introvert ini harus mengubah kepribadiannya atau punya cara sendiri, Pak, untuk menangani pemuritan di kelompok kecil? Silakan, Pak Johan. Terima kasih. Sebetulnya bisa aja dari gereja menentukan kelompok-kelompoknya, cuma pertimbangan-pertimbangannya perlu matang ya untuk itu. Ketika kita grouping itu sesuatu yang serius kalau kita bicara tentang pemuritan yang intensional. Begini, kalau pemuritannya pemuritan intensional, kita masuk ke dalam persahabatan rohani dengan orang-orang. Kita menjadi keluarga rohani dengan orang-orang itu. Ada satu komitmen secara rohani untuk bersama-sama dengan mereka. Ini bukan sekedar saya datang ke sebuah program pembinaan yang namanya kelompok kecil, kemudian habis itu pergi begitu ya, nggak non attached, tetapi ini menjadi sahabat rohani. Dan pergumulan pertama adalah bagi para pembimbingnya yang seperti itu. Para pembimbingnya itu perlu di hadapan Tuhan berkata, ya Tuhan, ini orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya membangun hubungan yang mendalam dengan mereka. Saya akan membuka akses waktu prioritas dalam hidup saya untuk bersama-sama dengan mereka dalam satu waktu tertentu dalam perjalanan ke depan. Jadi ini sesuatu yang serius, bukan sekedar di kelompok-kelompokan, silahkan diskusi kelompok. Itu namanya menjadi pemimpin lalu lintas diskusi kelompok, bukan pembimbing rohani. Nah, untuk terjadi pembimbing rohani,
perlu ada komitmen dari pembimbingnya, dan itu berarti grouping itu sesuatu yang serius. Nah, idealnya kalau pembimbingnya bisa mengajak orang-orang sendiri, membentuk kelompok sendiri, itu baik. Tetapi kadang-kadang ada sekian banyak orang yang mendaftar begitu ya. Nah, kemudian gereja mengelompokkan. Nah, pengelompokan ini perlu ada dalam pihak pembimbing, bukan dalam pihak demand orang-orang. Misalnya kita cuma punya 5 pembimbing yang siap. Yang daftar 60 orang misalnya. Satu kelompok mau berapa orang? Atau katakanlah satu kelompok ada 50 orang yang mendaftar untuk dibimbing kelompok kecil, pembimbingnya cuma 5. Apakah setiap pembimbing kasih 10, 10, 10? Karena ini ada banyak orang yang mau dilayani. Itu artinya kita tidak ada dalam pihak pembimbing. Kita dalam pihak orang-orang yang dibimbing. Nah, kalau kita kebagian yang harus assigning orang, kita harus ada dalam pihak pembimbing. Ada pembimbing yang baru belajar, mungkin dia cuma siap membimbing 3 orang. Kalau dia dikasih 5 orang, 6 orang, frustrasi dia, dan kemudian akhirnya kelompoknya tidak bertumbuh, dianya sendiri merasa gagal. Nggak mau jadi pembimbing lagi. Dia merasa saya memang nggak bakat jadi pembimbing. Orang-orang yang saya bimbing tidak menikmati, saya juga tidak menikmati. Begitu. Nah, kalau dia baru belajar, maka diberi 3 misalnya. Ada orang lain diberi 4 begitu. Nah, loh, tapi nanti ada banyak orang yang dibimbing, nggak apa-apa. Kita tidak bisa cepat sesaat. Pemuritan itu bukan pelayanan cepat sesaat. Ini pemuritan sesuatu yang kemudian nanti akan bergulung ke belakangnya, generasi ketiga, itu akan besar di sana kalau pelipat gandaan rohaninya jalan. Jadi kita tidak bisa berpikir ada sekian jemaat, kemudian kita habiskan semua masuk dalam kelompok. Itu adalah resep yang pasti, kemudian nanti generasi berikutnya udah langsung macet, udah berhenti pemuritan di situ. Tetapi kita mulai dengan menyiapkan para pemimpinnya. Yang kalau baru dilayani misalnya 5 orang masing-masing cuma sanggup 3, ya udah 15. Yang daftar 50 orang, yang dilayani 15. Nanti ketika generasi kedua, yang 50 orang ini udah langsung tercover semua. Ketika generasi keduanya jadi. Kan dari 5 orang pertama, generasi keduanya 15, katakanlah 10 jadi, maka punya 15. 15 kalau kali 3 saja, udah 45, sementara yang tadi udah 15 sudah diambil. Kurang 50 ini. Harus cari orang lain lagi. Jadi memang perlu lebih sabar. Pelayanannya ini bukan pelayanan cepat sesaat. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan introvert dan ekstrovert, saya tidak melihat itu sebagai faktor yang menentukan keberhasilan dalam kelompok kecil. Saya punya teman-teman yang sangat baik membimbing kelompok kecil, yang introvert. Saya punya teman-teman yang sangat baik membimbing kelompok kecil, yang ekstrovert. Jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap keberhasilan membimbing kelompok kecil. Jadi setiap kita punya sarana pengaruh yang berbeda-beda, cara yang berbeda-beda dalam membimbing dan mendampingi orang lain. Tapi memang ketika orang sedang belajar membimbing, dia jangan dilepas. Jadi misalnya saya membimbing orang-orang yang saya bimbing ini sedang disiapkan untuk mulai membimbing orang lain. Dia sedang mau belajar membimbing. Ini ada orang-orang baru yang belum dibimbing nih. Udahlah, ini kan udah gede-gede ya, udah dimuridkan 1 tahun, udah saya lepas saja, saya mulai kelompok yang baru. Jadi saya tinggalkan yang lama ini, yang sedang mulai bimbing, saya spend waktu untuk kelompok yang baru, jangan seperti itu. Kalau waktu saya terbatas, harus memilih kelompok mana yang akan saya layani, kelompok baru atau mendampingi teman-teman yang sedang belajar membimbing. Pilihlah selalu dampingi teman-teman yang sedang belajar membimbing daripada kita membuka kelompok baru kalau waktunya terbatas. Karena kalau orang-orang yang sedang belajar membimbing ini jadi, nanti daya angkatnya lebih besar kita. Tetapi kalau orang-orang yang sedang belajar membimbing ini patah semangat karena bingung, merasa gagal dan sebagainya, maka ini terlalu berharga untuk kita hilang mereka ini. Mereka punya banyak pertanyaan, punya banyak pergumulan ketika mereka membimbing orang lain, kita perlu sedang supervising menolong mereka. Nah, termasuk di dalamnya kalau orang itu ekstrovert, kalau introvert, ada permasalahan dan sebagainya. Jadi lebih faktor kuncinya sebenarnya bukan tipe kepribadian, tetapi pendampingan ketika orang sedang memperjuangkan hidup orang lain.
adanya pendamping, penolong yang baik ini akan lebih menjaga konsistensi dan keberhasilan. Baik, terima kasih Pak Johan. Nah, ini ada pertanyaan juga, Pak. Ini sebetulnya sudah Bapak singgung ya tadi bagaimana kalau hanya ada sedikit orang untuk memuridkan. Jadi ditanya di sini, mungkinkah seseorang memimpin kelompok kecil lebih dari satu kelompok jika orang tersebut bukan full time? Nah, jika jemaah satu gereja begitu banyak, apakah semuanya diharapkan kita muridkan melalui kelompok kecil? Nah, kemudian bagaimana memuridkan orang secara intensional jika orang tersebut sangat sibuk? Silakan, Pak. Ya. Ya, jadi berapa banyak kita bisa membimbing itu setiap orang itu perlu mengukur dirinya. Jadi ada orang yang kapasitasnya besar, bisa beberapa kelompok sekaligus. Saya punya teman, ya dia memang full time ya, staf perkantas. Dia bisa membimbing 5 kelompok sekaligus begitu ya. Satu kelompok sekitar 4 orang, ada 5 orang. Saya tidak sanggup seperti itu. Meskipun kalau full time saya pun nggak sanggup seperti itu. Nah, kita masing-masing perlu mengukur diri. Tetapi standarnya berapa? Standarnya berapa? Oke. Kalau kita membicarakan tentang pemuritan yang relasional dan intensional, ada hasil penelitian. Ini penelitian empiris yang dilakukan, jadi bukan cuma sekedar mengawang-awang. Penelitian empiris yang dilakukan oleh orang yang namanya Greg Ogden. Dia dulu ketua program DEMIN di Fuller Theological Seminary. Dia juga penulis buku Transforming Discipleship. Dia mengatakan bahwa berapa sih jumlah anggota kelompok yang optimal supaya relasinya mendalam, intensionalnya dapat, pelipat gandaan rohaninya dapat. Nah, itu pertanyaan penelitian dia. Bapak Ibu bisa tebak berapa? Angkanya adalah satu orang membimbing 3 sampai 4 orang maksimal, non negotiable. Satu orang membimbing 3 atau membimbing 4 orang di dalam satu kelompok. Makanya dia sebut sebagai micro group. Micro group itu akan lebih menjamin terjadinya relasi yang mendalam. Saya merenungkan, iya, saya dulu pernah membimbing 6 orang, 7 orang, 8 orang. Relasinya nggak bisa mendalam. Mendoakan satu-satu dari 8 orang aja itu saya susah gitu. Apalagi membangun relasi yang mendalam, nggak bisa. Jadi kalau kelompoknya kadung besar di dalam kelompok kita pasti akan masuk ke dalam mode public ministry. Kita memberikan renungan, kita mengajar, masuk dalam relasi menjadi berat. Tapi kalau 3, kita bisa mendalam. 3 atau maksimal 4. Jadi kalau 3 berarti berempat dengan kita. Kalau 4 berarti berlima dengan kita. Sudah sampai di situ. Ini hasil penelitiannya dan saya setuju dengan hasil ini. Nah, itu baru yang relasinya. Belum nanti kalau dari sisi waktu. Kita berharap kan yang sharing itu bukan cuma sekedar perwakilan, tetapi semua orang berbagi, semua orang berdiskusi. Nah, kalau kelompoknya kelewat besar, akan ada orang-orang yang cuma mendengarkan, ada orang-orang yang mendominasi pembicaraan. Kita nggak mungkin juga minta satu persatu sharing, begitu waktunya habis setiap kali satu putaran sharing udah 30-40 menit begitu. Nah, kalau kelompoknya besar akan susah. Terus semakin besar kelompoknya, bertemunya untuk komplit akan semakin susah. Akhirnya ada orang-orang yang terus, ya udahlah kita tinggalin aja. Kalau nunggu semuanya kumpul, kita nggak ngumpul-ngumpul nanti. Ya udahlah, pokoknya asal 60%, 70% bisa hadir, ya kita jalan terus begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang seperti ini tidak akan bisa membangun relasi yang mendalam dan intensional. Semakin besar kelompoknya, semakin susah cari waktu untuk ngumpul di mana semuanya bisa kumpul. Jadi dia memberikan banyak reason yang baik dalam hal itu. Dan pelipat gandaan rohani. Kalau orang yang nanti baru membimbing kelompok kecil, dia tidak bisa dikasih anggota kelompok banyak-banyak. Dia mungkin dikasih 3 orang untuk pertama-tama dia belajar membimbing. Nah, pelatihan yang paling baik adalah pelatihan yang real. Misalnya, orang yang kita bimbing ini nanti akan membimbing 3 orang. Supaya terjadi pelipat gandaan rohani yang baik, orang yang nanti akan membimbing 3 orang ini perlu mengalami dibimbing di dalam konteks yang sama, yaitu 3 orang. Jadi kalau misalnya saya membimbingnya 7 orang, sementara dia nanti akan membimbingnya 3 orang, dinamika kelompoknya berbeda antara yang dia alami dengan yang dia nanti akan lakukan. Tetapi kalau dengan kelompok saya, misalnya 3 orang yang dibimbing dengan saya, 4 orang, dan orang itu nanti akan membimbing 3 orang, dinamikanya dia udah tahu. Jadi lebih mudah untuk transfer training.
Jadi dari mana-mananya dapat begitu. Nah, oke. Terus bagaimana dengan jemaat sekian banyak? Mereka dibiarin, tidak dibiarkan. Ya. Mereka pada gilirannya nanti juga akan dijangkau ketika orang sudah, kalau jemaatnya besar, kita perlu menanti sampai generasi ketiga. Kalau jemaatnya kecil, generasi kedua aja udah mungkin udah 80%, 90% udah dapat. Tapi perlu nunggu. Satu generasi itu butuh waktu sekitar 1,5 tahun untuk itu. Jadi ini nggak bisa cepat-cepat. Yang pertama-tama perlu kita siapkan adalah pembimbing-pembimbing yang siap melipat ganda. Bukan sekedar pemimpin kelompok kecil, pembimbing rohani. Nah, terus beberapa gereja melakukan beberapa beberapa adjustment misalnya. Oke, tidak semua kelompok di sini adalah kelompok yang intensional. Beberapa kelompok betul-betul kelompok yang relasional saja. Bisa. Nah, kemudian dibikin stages. Stage pertama adalah crowd, orang banyak yang hadir di kebaktian umum, hadir di persekutuan orang banyak. Itu minimal orang hadir saja sudah bagus, sudah satu sih. Tapi kalau yang sudah hadir dibawa ke dalam komitmen yang lebih dalam, itu komitmen berelasi. Pokoknya dia datang persekutuan atau datang ke kelompok kecil yang relasional sifatnya. Yang banyak kan nggak apa-apa. Misalnya satu kelompok bisa 10 orang, 6 orang, 7 orang, tapi sifatnya lebih relasional. Bisa datang, bisa pergi, tidak ada banyak komitmen di situ. Nah, ini biasa disebut sebagai nurture group di beberapa gereja atau disebut sebagai care group di beberapa gereja. Ini kelompok-kelompok yang sifatnya lebih berelasi satu sama lain. Nah, ini keuntungannya ini bisa untuk ngajakin orang-orang yang baru belum masuk bisa datang ke sini dan bisa mencakup jemaat yang lebih banyak. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pertumbuhan rohani semakin serupa dengan Kristus secara intensional tidak terjadi pada care group, tidak terjadi pada nurture group. Perlu ada kelompok yang lebih intensional dan lebih kecil jumlahnya, di mana terjadi pelipat gandaan rohani, terjadi banyak hal. Kalau kita mau melihat pemuritan yang esensial, bukan sekedar kelompok kecil. Nah, seringkali masalahnya adalah kelompok besarnya ada, kelompok kecil yang relasionalnya ada, tetapi nggak ada kelompok kecil yang intensional. Akhirnya jadi ini menjadi satu variasi dari kegiatan pembinaan jemaat, tetapi menurut saya hal-hal esensial dalam pemuritan tidak sedang terjadi. Relasi tidak, intensionalitas tidak, pelipatan rohani juga tidak. Atau kalau bukan tidak, minimal atau sporadis terjadi. Jadi ada beberapa cara kita menstrukturkan gereja. Ini akan dipelajari kalau ikut kuliah tentang disciple making ya. Jadi nggak bisa dalam sesi ini. Tetapi disciple making church itu ada banyak modelnya. Mungkin kalau kita udah terbiasa dengan keluarga Allah di Solo misalnya, wah kemudian kayak itu satu model. Tapi itu bukan satu-satunya model. Ada yang terbiasa dengan IDMC, dengan modelnya Covenant Church. Bukan satu-satunya model. Ada berbagai macam model yang bisa disesuaikan dengan konteks kita masing-masing. Nah, model yang tepat tetapi tidak mengorbankan esensi itu yang perlu kita temukan. Baik, terima kasih Pak. Nah, tadi Bapak juga banyak menyinggung ya betapa pentingnya untuk membimbing orang supaya nanti dia siap menjadi pemimpin pemuritan. Nah, bagaimana Pak kasusnya kalau orang itu sudah terlanjur jadi pemimpin pemuritan, tapi dia sendiri belum pernah dimuridkan gitu Pak. Jadi sudah terlanjur terjun ke pelayanan kelompok kecil. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah dia berhenti pelayanan dulu, dimuridkan dahulu, atau bagaimana Pak? Ya, yang namanya relationship itu kita tidak bisa berharap semuanya serba rapi gitu ya. Apalagi pemuritan, sebisa-bisanya kita merancang gitu, selalu ada bagian-bagian yang akan messy gitu ya. Jadi itulah bagian dari relationship. Tapi messiness yang worth making ya. Idealnya ada orang yang sudah dimuridkan dulu, orang ini baru memuridkan orang lain, karena orang itu akan punya experience ya, dan experience itu penting bagi membentuk conviction dia dalam pemuridan. Nah, tetapi tidak semuanya punya opportunity untuk itu, dan saran saya sih tetap
mencari pembimbing sambil dia, jadi learning by doing, sambil dia membimbing dia tetap cari orang-orang yang dia lihat orang ini serius mengerjakan hal-hal esensial dalam pemuritan ini, dan terus didampingi. Jadi ada pertemuan ke bawah, ada pertemuan ke atas begitu. Orang yang dibimbing dia mencari orang-orang yang bisa mementor dia. Itu idealnya, yang kalau itu bisa dilakukan. Ya. Tetapi dalam kasih karunia Tuhan ya, saya kenal beberapa orang yang memang modal pembimbingannya sudah bagus gitu. Nah, ketika dia mengenal model pemuritan, wah, dia sekarang jadi orang yang memuridkan dengan sangat baik. Dia bukan lulusan sekolah teologi dan sebagainya, tetapi memang punya kapasitas, dalam tanda petik kapasitas pengembalaan begitu ya. Nah, cuma kapasitas ini diarahkan ke pemuritan, dia jadi nggak harus misalnya orang yang memuridkan dengan baik itu selalu orang yang sudah dimuridkan oleh orang lain sebelumnya. Idealnya begitu. Tetapi ada beberapa karunia-karunia yang Tuhan berikan, karunia pengembalaan, karunia memberi nasihat, karunia yang Tuhan berikan pada kita menjadi modal yang baik, sehingga ketika orang-orang semacam ini masuk ke dalam model pemuritan dan menggunakan karunia-karunia itu dalam pemuritan, dia menjadi pembimbing yang baik di situ. Tetapi kembali, hal-hal esensialnya itu menjadi pagar, menjadi hal-hal yang dia harus perjuangkan dalam itunya. Kalau enggak nanti jadi sekedar konseling atau sekedar menjadi pengembalaan, padahal bukan pemuritan yang sebagaimana yang kita bicarakan. Jadi kalau memungkinkan cari orang-orang yang bisa memperlengkapi, menjadi teladan, punya keyakinan. Dua hal ya, kita punya conviction dan kita punya experience itu akan mengokohkan sekali perjalanan pemuritan kita. Tetapi tidak semua orang punya kesempatan itu. Makanya lebih baik di gereja kalau kita mau start up program pemuritan jangan buru-buru. Kita pikirkan siapa orang-orang di sini yang relatif punya modal untuk jadi pembimbing. Jadi kita kan kita punya banyak pembimbing nih ya. Jangan mulai dari yang, ayo siapa yang mau dimuridkan gitu-gitu, jangan seperti itu. Nanti ada orang-orang yang masih kelamaan untuk jadi pembimbingnya. Kita memilih orang, kamu mau nggak belajar untuk dimuridkan untuk jadi pembimbing? Dipilih beberapa orang ini. Nah, kenapa kita pilih? Supaya nanti misalnya ada beberapa yang akhirnya setelah 1 tahun atau 1,5 tahun dibimbing, beberapa nggak lanjut, yang nggak lanjutnya itu nggak banyak begitu. Nah, jadi lebih banyak yang lanjut. Nah, orang ini adalah generasi 1 yang sedang kita bangun. Generasi 1 inilah yang menjadi basis untuk kita membangun generasi 2, generasi 3 dan selanjutnya. Ya, jadi strateginya perlu seperti itu. Baik Pak, kalau begitu apakah ada Pak ukuran efisiensi dan efektivitas dalam kelompok kecil Pak? Ada beberapa, mungkin bukan efisiensi dan efektivitas ya, tetapi ada beberapa hal-hal yang kita harapkan terjadi dalam sebuah kelompok yang fully functioning, dan kita bisa memakai itu untuk evaluasi. Evaluasi tidak harus dari evaluasi top down, nanti laporannya gimana, bukan, tetapi evaluasi dalam kelompok itu sendiri. Misalnya setelah 6 bulan berkelompok, ada satu indikator-indikator kelompok kecil yang sehatnya seperti apa, begitu ya. Nah, dengan indikator ini kita melihat bagian mana yang kita udah bagus, bagian mana yang kita belum bagus, sehingga untuk 6 bulan berikutnya, apa yang akan kita perbaiki. Dan itu menjadi satu refleksi yang baik di dalam kelompok, dan memperbaiki komitmen-komitmen yang mulai kendor. Evaluasi-evaluasi seperti itu akan baik. Dan saya pernah membuat indikator kelompok kecil dan itu bisa dipakai menjadi sarana refleksi juga. Kalau ada yang memerlukan nanti bisa saya upload juga ke link yang Bu Ana sudah siapkan. Baik Pak, 2 pertanyaan lagi sebelum kita membuka dari Zoom kalau ada yang mau bertanya. Nah, yang pertama Pak, bagaimana cara memulai kelompok pemuritan bagi anak-anak, khususnya usia 9-15 tahun? Usia 9-15 tahun, Pak. 9-15 tahun, ya. Iya, rekan-rekan, terus terang itu saya tidak punya banyak pengalaman di dalam kelompok usia itu. Ada beberapa teman-teman yang lain yang banyak pelayanan di bidang itu yang lebih bisa memberikan jawaban yang lebih baik, karena teorinya saya mengerti, tetapi saya tidak banyak berkecimpung di situ.
yang lain lagi yang saya kurang pengalaman adalah pemuritan untuk pasutri, pasangan suami istri. Dan itu sampai sekarang saya masih belum ketemu rumusnya ya. Misalnya aja yang sederhana. Eh, Kalau kelompok pasutri itu apakah suami istri digabungkan dalam satu kelompok atau yang kelompok-kelompok suami dan kelompok-kelompok istri dipisah begitu? Saya melihat kalau kalau ngomongin bagusnya kan jangan apa yang dipersatukan Tuhan jangan dipisahkan oleh kelompok kecil begitu ya biar jadi satu aja di situ gitu. Tetapi saya melihat ada kelompok kecil yang kalau suami dengan suami itu mereka bisa bahasnya lebih dalam dibanding waktu ada istrinya begitu. Demikian juga sebaliknya yang istri dengan istri. Sementara waktu digabungin mereka banyak diam-diam saling menunggu gitu ya. Nah, jadi rumusnya gimana saya masih nggak ngerti. Dan rumus yang lain adalah tentang pasutri itu kan satu pasang itu 2 orang kalau misalnya berpasangan. Kalau 4 pasang sudah 8 orang. Dengan kita satu pasang jadi ada 10 orang begitu ya. Nah, gimana dinamikanya itu lebih susah lagi sebetulnya. Nah, tapi ada teman-teman yang memang fokusnya di pelayanan kelompok kecil pasutri. Mereka punya lebih banyak pengalaman dan insight sebenarnya hal itu. Tapi untuk pelayanan pemuritan anak, saya tahu beberapa teorinya, saya tahu beberapa bahannya. Pemuritan pasutri, saya juga pernah punya pengalaman di dalamnya, tapi saya masih belum rasa gimana sih memberikan resep-resep yang gitu ya. Saya masih nggak bisa, saya masih masih belajar, masih mencari-cari. Tapi beberapa teman sangat efektif dalam hal itu. Satu pertanyaan lagi sebelum kita membuka Zoom, Pak. Menurut Pak Johan, apakah ada perbedaan antara pemuritan dengan formasi spiritual bagi setiap orang percaya? Nah, formasi spiritual adalah salah satu istilah yang juga berarti banyak. Nah, formasi spiritual itu minimal bisa dipisahkan dalam 2 arti. Formasi spiritual dalam pengertian yang luas itu adalah pertumbuhan rohani yang meliputi segala aspek. Itulah bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Formasi spiritual dalam pengertian yang luas. Bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan, dalam kasihnya pada Tuhan, dalam karakter, dalam pelayanan. Kalau formasi spiritual dalam pengertian yang luas seperti itu, bukankah pemuritan juga seperti itu? Jadi ini bisa disebut sebagai nama lain dari pemuritan dengan penekanan tertentu. Di dalam teologi ada yang disebut sebagai sanctification, pengudusan. Ada justification, ada sanctification. Itu juga nama lain dari pemuritan, formasi spiritual, sanctification, dengan penekanan-penekanan yang agak berbeda, tetapi membicarakan hal yang sama, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, tetapi kalau spiritual formation dalam pengertian sempit, yaitu aspek relasi dengan Tuhan, jadi hubungan pribadi dengan Tuhan, disiplin rohani, kita berdoa dan sebagainya. Kalau formasi spiritual dalam pengertian relasi dengan Tuhan, maka itu menjadi salah satu bagian dari pemuritan. Kalau pemuritan tadi kita melihat bertumbuh dalam segala hal, meliputi formasi pengajaran, formasi spiritual, formasi karakter, dan formasi pelayanan, bertumbuh dalam segala ke arah Kristus. Formasi spiritual dalam pengertian relasi dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, itu adalah bagian dari hal yang perlu terjadi dalam sebuah pemuritan. Jadi tergantung kita mau mengartikan itu yang mana. Baik Pak, saya persilakan sekarang untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom. Bila Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu boleh langsung open mic dan bertanya kepada Pak Johan. Oke, terima kasih, Pak. Pak Yohan, saya sangat berterima kasih dan bagi saya ini bukan kebetulan saya bisa ikut ini dan saya sangat diberkati dengan apa yang Bapak sampaikan. Dan juga ini memang telah menjadi program saya untuk saya melakukan di tahun depan. Saya sedang membaca beberapa buku dan mempersiapkan ini. Tapi ini menarik sekali bagi saya. Yang saya mau tanyakan gini, Pak. Dalam pengalaman Bapak melakukan pemuritan ini, kalau saya dengar tadi kan, sangat benar-benar menarik keberhasilan dan sebagainya. Kira-kira tantangan-tantangan, katakan apa ya, tantangan yang membuat kita jadi gagal, frustasi, mungkin Bapak ngalami sendiri atau Bapak lihat orang-orang yang dibimbing Bapak ngalami, itu kira-kira apa, Pak? Maksud saya gini, supaya saya bisa mendapat bayangan dan mengantisipasi itu bagaimana kira-kira. Mungkin itu saja, Pak. Makasih. Ya, makasih Pak Ferry. Ya, senang kalau pertemuan malam hari ini boleh kita saling berbagi semangat begitu ya Pak Ferry ya. Iya, makasih Pak. Bagi Bapak Ibu yang sudah sekian lama di dalam pelayanan pemuritan seperti ini pasti bukan hanya mengalami sukacitanya tapi juga ada banyak pergumulan-pergumulannya. Jadi salah satu hal yang
salah satu hal yang paling menghancurkan hati adalah waktu melihat orang yang selama ini dimuridkan sudah jadi pembimbing juga jatuh ke dalam dosa, dalam tanda petik dosa besar begitulah ya, begitu ya. Dan itu eh, menghancurkan hati kita dan juga orang-orang yang melayani bersama-sama selama ini. Karena pemuritan kan banyak berbasiskan keteladanan ya. Dan ketika ini orang yang sudah sampai begini aja jatuh kayak begitu, gimana dengan yang lain begitu? Itu salah satu hal yang terjadi. Di dalam kasih karunia Tuhan ya, Tuhan kadang-kadang betul yang Alkitab bilang. Ada orang-orang yang kita harapkan jadi begitu ya. Ternyata nanti lama-lama menjadi jauh gitu ya. Tapi ada orang-orang yang kita ada pandang sebelah mata begitu ya dalam kemanusiaan kita. Tuhan pakai dia luar biasa begitu ya. Nah, beberapa teman di sini sudah beberapa kali dengar cerita saya tentang orang ini. Jadi dulu ada teman yang dia ancur-ancuran lah hidupnya begitu ya. Dan punya relasi yang buruk sekali dengan orang tuanya dan lain-lain. Nah, tapi teman SMA-nya dia waktu dia udah kuliah, teman SMA-nya ngajakin dia masuk dalam kelompok. Dan orang ini lagi frustrasi betul ya, karena suka mabuk, terus touring naik Vespa, gundul gitu ya, pergi kemana-kemana, dan nggak karuan dia tidur di jalan dan lain-lain. Sudah lama meninggalkan sekolah, kuliahnya nggak masuk gitu. Somehow mau diajakin oleh temannya. Saya tidak berharap sama sekali, saya di dalam kelemahan saya tidak melihat bahwa ini bakal tahan nggak sampai selesai dimuridkan sekian lama gitu. Itu sekitar 1 tahun lebih dikit pemuridannya prosesnya. Dia bisa sampai selesai itu dalam itu. Dan sesudah selesai, saya tidak berpikir bahwa dia akan jadi pembimbing lah begitu ya. Jadi udah selesai aja, saya udah terharu sekali waktu itu dia sudah menyelesaikan program begitu. Nah, tetapi suatu saat dia datang ke saya. Dia tahu bahwa ini kan ada kelompok-kelompok baru yang dibentuk. Dia bilang bahwa, Pak Johan, boleh nggak saya membimbing kelompok kecil? Aduh, saya tergetar sekali waktu itu, Pak Heri. Ini saya tidak berharap begini gitu ya. Dia bilang begitu. Dan tambahannya begini. Nanti yang nakal-nakal dikasihin ke saya saja katanya. Nah, biasanya kalau kita lagi pembagian kelompok itu kan yang baik-baik sama saya ya, nakal-nakal sama orang lain ya. Dia bilang yang nakal-nakal sama saya saja begitu. Betul. Ada satu anak yang dia sudah meninggalkan segala sesuatu yang berbau kekristenan dari kamar kosnya. Hampir tiap hari kerjaannya mabuk. Rambutnya gondrong dan sebagainya. Nggak tahu gimana orang ini datang ke persekutuan dan diajak kelompok kecil. Dan kok dia mau begitu. Nah, orang ini disuruh dibimbing sama namanya Mas Iwan ya, panggilannya Blacky. Ya, Blacky ini yang bimbing dia. Dan menyenangkannya ini, orang yang tidak saya harapkan ini akhirnya jadi pembimbing. Orang yang dibimbing yang ancur-ancuran itu, kemudian hidupnya diubahkan oleh Tuhan melalui sarana itu. Dan orang ini membimbing orang lain lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Mas Iwan, Om Blacky ini bukan cuma punya anak rohani, tapi punya cucu rohani. Dari awal yang begitu. Sementara ada orang-orang yang dari awalnya kelihatan promising. Ekstrovert, ramah sekali pada orang lain, begitu-gitu. Membimbing. Dan kelihatan kelompoknya akrab, begitu-gitu. Dan suatu saat saya mendengar waktu dia pulang kampung halaman, dulu saya banyak pelayan mahasiswa ya. Waktu pulang kampung halaman, kemudian dia berhubungan seks dengan orang lain di kampung halaman. Waduh, itu menghancurkan hati sekali. Jadi orang yang sangat kita pikirkan, tapi ternyata enggak. Orang yang kita nggak pikirkan dalam kasih karunia Tuhan dan begitu. Dan ada juga orang-orang yang ini ya punya kecenderungan controlling pada orang, itu seringkali berbahaya. Kita juga ngalamin itu di dalam kelompok kecil. Kita pikir orang ini perhatian bagus sekali, tapi perhatiannya untuk mengendalikan orang-orang yang dia perhatikan. Itu bahaya sekali. Kan kelihatan akrab, dia memperhatikan sampai yang detail-detail, tapi ternyata tujuannya untuk menguasai. Itu namanya narcissistic personality disorder. Dan mumpung Pak Ferry tanya tadi tentang hal ini perlu hati-hati dengan orang-orang yang semacam ini. Karena orang-orang ini bisa
memperhatikannya luar biasa begitu-gitu dan langsung stand out dibanding yang lain. Wah, ini kayaknya jadi pembimbing hebat sekali. Tetapi sebenarnya tujuannya adalah supaya dia bisa kontrol hidup orang lain dalam kelompok kecil itu. Nah, kalau ketemu yang begini-begini, pusing kepala kita, Pak Ferry. Ada beberapa Pak yang Yohan. ya, ya beberapa. Sorry Pak Yohan. Ya. Saya pikir kok kenapa Pak Yohan menjawab ini yang sedang saya alami, Pak. Jadi tentang jatuh dalam dosa itu, dan benar-benar saya terpukul sekali, Pak, dengan peristiwa ini. Dan sampai hari ini sebetulnya saya sedang frustasi menghadapi ini, karena benar orang yang saya percaya sedemikian rupa dan luar biasa jatuh dalam hal itu. Jujur saya bilang, saya sekarang sedang frustasi menghadapi sampai makanya saya bingung ini bagaimana saya mau memulai. Sementara katakanlah kelompok yang sudah berjalan ini melihat kejadian ini, wah jadi kacau lah begitu, Pak. Barangkali Bapak bisa kasih masukan sama saya bagaimana menghadapi situasi ini. Gitu. Waktu itu saya bilang ke teman-temannya ini tuh, pertanyaannya bukan kenapa orang yang sudah jadi pembimbing semacam ini bisa jatuh, tetapi sudah dibimbing dan jadi pembimbing saja bisa jatuh. Apalagi kalau dia misalnya nggak dibimbing dari dulu. Pasti sudah lebih kacau lagi. Begitu. Jadi di dalam kasih karunia Tuhan ya, setelah sekian lama, waktu dulu itu memang akhirnya jadi cut off dari semua teman-teman yang lain karena malu ya dia. Tetapi ada beberapa orang yang dekat yang terus menjaga relasi. Sekarang sudah menikah dan berani muncul lagi bersama-sama begitu. Tapi ya akan ada dinamika itu. Jadi ini mungkin meskipun sangat menyakitkan, sangat membuat kita galau pada saat itu, jangan sampai hal-hal semacam ini menjadi kita kehilangan fokus kepada orang-orang yang mau bertumbuh. Jadi ada beberapa orang yang di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan keberdosaannya sendiri memilih untuk itu. Tetapi ada orang-orang yang memilih untuk saya mau bertumbuh, saya mau ditolong dan sebagainya. Begitu energi kita habis untuk yang seperti ini, kita tidak memberikan kepada orang-orang yang mau bertumbuh. Nah, jadi saran saya pada ini kita fokus, kita move with the movers, kita bergerak dengan orang-orang yang mau bergerak. Jadi kita investasikan hidup ke mereka. Ada orang-orang yang cuma pengen, saya pengen di kelompok kecil, saya pengen diperhatikan, saya pengen ada dengan teman-teman Kristen, tapi saya nggak mau ngapa-ngapain lagi. Ini peringatan juga, jangan sampai kita habiskan waktu untuk mereka. Waktu kita terbatas, waktu kita pamit dari rumah, dari keluarga untuk pelayanan dan sebagainya terbatas. Kalau kita habis untuk orang-orang yang nggak mau move, ya cuma maunya dalam kelompok kecil, kita kelihatannya sedang melayani, dibutuhkan dan sebagainya, tapi pelayanan ini tidak kemana-mana. Jadi okelah kita berteman, tetapi jangan kita invest hidup kita untuk membimbing kelompok kecil yang kayak begitu. Ya, jadi itu salah satu jebakan-jebakan yang lain. Jadi ini bukan berdosa loh. Mereka mau dalam kelompok kecil, tetapi mereka nggak mau lebih dari itu gitu. Ya. Ya. Oke Pak Yohan, terima kasih untuk masukannya. Terima kasih Tuhan berkati. Ya. Terima kasih Pak Ferry untuk pertanyaannya. Berikutnya kepada Ibu Fani, silakan Bu Fani untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Johan. Saya minta maaf karena tidak bisa menyalakan video. Tadi saya setuju dengan pernyataan Bapak ya bahwa semua proses ini tidak bisa banyak orang, dan ketika kita fokus kepada beberapa orang itu bukan berarti kita mengabaikan yang lain. Satu kali saya tersentak juga dengan seorang guru rohani yang membukakan dari Matius 28 ayat 17 bahwa di situ dibilang ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saya sudah sejak lama melihat bagian ini hanya sebagai konteks untuk bagian selanjutnya, yaitu amanat agung Tuhan gitu. Tetapi itu merupakan poin yang penting gitu, bahwa di tengah beberapa orang ragu-ragu itu para murid menyembah Tuhan Yesus. Nah, kata menyembah juga berarti beribadah, juga bisa diartikan beribadah. Ya, saya pikir penting juga ketika membicarakan pemuritan itu kita memikirkan integrasi antara pemuritan dengan
ibadah gitu Pak, berjalannya ibadah di dalam arti ibadah yang dilakukan di dalam gereja gitu. Jadi nggak sebatas kelompok kecil gitu, tetapi secara luas gitu, integrasi antara pemuritan dan ibadah. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan itu kalau pemimpin kelompok kecil itu terbatas dalam arti tidak semua orang perlu harus dimuridkan di dalam kelompok kecil gitu. Nah, itu kan berarti untuk orang-orangnya juga dipilih gitu ya. Tapi tadi Pak Johan sedikit membukakan bahwa bisa dengan cara, maksud saya kriteria murid yang akan dikelompokkan itu seperti apa kalau di dalam gereja. Tapi Pak Johan tadi bilang daftar ya gitu ya, daftar. Dan tadi mungkin lewat kalau dibikin stages gitu ya, ada yang relasional mungkin dari situ. Tapi kalau ada penjelasan yang lebih dalam tentang kriteria murid itu saya juga pengen tahu gitu. Yang kedua Pak, saya beberapa kali, bukan beberapa kali sih, baru 2 kali itu pimpin kelompok pemuridan keluarga tapi yang ibu-ibu. Seperti yang Bapak bilang, bapak-bapak itu lebih terbuka, demikian juga dengan ibu-ibu gitu. Kalau kita mau mengambil tema untuk meneliti lebih jauh tentang pemuridan keluarga ini, kira-kira apa ada resource yang pernah Bapak ketahui gitu yang bisa dibaca atau dilihat, mungkin bisa informasinya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Fani. Beberapa pertanyaan yang sangat penting ya. Jadi misalnya tentang bagaimana relasi antara pemuridan dengan hal-hal lain yang terjadi di gereja, ibadah, ada persekutuan, ada misi di situ ya. Jadi betul sekali, ketika kita melihat aspek-aspek kehidupan bergereja, ada banyak aspek yang lain yang mempengaruhi dan membentuk kehidupan seorang murid. Dikatakan dalam pepatah Afrika, it takes a village to raise up a child ya. Untuk membesarkan seorang anak itu butuh sekampung gitu ya. Ada waktu dia di sekolah, waktu dia ketemu dengan satpam, waktu dia ketemu dengan penjual buah dan sebagainya. Itu semuanya membentuk dari seorang anak. Demikian juga di gereja. It takes a church to raise up disciples. Butuhkan berbagai aspek ini. Nah, ya karena kalau ada beberapa cara untuk menghubungkan semua ini, sebetulnya beberapa sudah ada dalam rekaman video yang saya dan Bu Ana buat ya, tentang ada social konteks dari discipleship, mulai dari yang konteks pertama relasi dia dengan Tuhan, kemudian sampai yang church wide seluruh gereja. Mungkin agak cukup panjang kalau dijelaskan. Nanti mungkin bisa saya refer ke beberapa video maupun bacaan mengenai hal itu. Tetapi betul sekali poinnya adalah pemuridan bukan menjadi satu inisiatif yang terpisah dari hal-hal yang lain dalam gereja, tetapi kalau kita menjadi orang yang memikirkan pertumbuhan rohani dari seorang murid ini, maka ada aspek-aspek misalnya pembinaan yang dia perlukan, aspek ibadah, aspek keterlibatan dalam misi, dan lain-lain. Dan bagaimana meletakkannya ini, nah itulah yang disebut lagi disciple making church. Bagaimana membuat gereja ini menjadi sebuah sistem untuk menolong seseorang bertumbuh dewasa melalui berbagai susunan yang lain. Nah, kemudian tadi tentang family discipleship, ini ada Pak Ricky juga ya kalau nggak salah di sini. Pak Ricky itu sedang mau melakukan penelitian tentang family discipleship juga, bisa sharing resources-nya nanti dengan Pak Ricky. Saya ada beberapa bahan, beberapa buku tentang discipleship, sedikit bahan tentang family discipleship, tapi beberapa bahan-bahan penting ada di situ. Nanti bisa japri sesuai ini ya, Bu Fani. Baik, Pak Johan. Ya, Pak. Ya, 2 pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Terima kasih buat materi hari ini. Terkait ini Pak, kalau sebuah gereja pemula atau startup ya untuk melakukan pemuridan di dalam gereja, apakah tadi pemilihan itu ditentukan oleh mungkin gembalanya atau pendetanya, ya si A, si B, si C, atau pendaftaran gitu yang diberikan ke jemaat, siapa yang mau kemudian didaftar, atau misalnya kita memilih sebuah kelompok, misalnya guru-guru sekolah minggu atau kelompok-kelompok yang sudah ada di dalam gereja misalnya, atau seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah apa bedanya kelompok pemuridan ini
kelompok kecil ini dengan sel gereja sel, Pak. Oke. Ya, itu aja, Pak. Makasih. Oke. Ya, yang pertama ini tentang bagaimana memulai membangun struktur pemuritan dalam gereja. Ya, jadi yang pertama-tama betul yang tadi Pak Herman bilang, kita perlu membangun generasi pertama. Dan membangun generasi pertama tadi kita memulai dengan memilih orang untuk menjadi generasi pertama. Jadi tidak dibuka secara umum, tetapi kita pilih berdasarkan orang-orang yang memang relatif lebih punya kedewasaan rohani, supaya nyiapinya juga lebih cepat di awal. Karena kalau kita sendiri yang ngangkat membimbing orang, maka akan terbatas. Tapi kalau kita punya generasi pertama yang kuat, maka kita lebih bisa mengangkat lebih banyak orang, begitu ya. Dan ini kriterianya perlu dipikirkan dengan baik, bukan asal begini. Oh, majelis, berarti itu generasi pertama, begitu ya. Oh, ini rohaniwan, lulusan STT, berarti langsung generasi pertama. Saya melayani di STT dan saya tahu ada begitu banyak mahasiswa STT, S1 maupun S2 yang sangat tidak siap memuridkan. Beberapa jemaat awam malah bisa memuridkan dengan jauh lebih baik daripada orang-orang lulusan STT. Jadi kita perlu memikirkan sungguh-sungguh bagaimana membangun generasi pertama ini dengan baik, supaya karena kalau generasi pertamanya kacau, kita tidak bisa, misalnya orang yang dibimbing oleh generasi pertama yang kacau ini, membimbing orang lain lagi, itu nanti kita sedang merusak pelayanan ini. Ketika generasi pertama, kadang-kadang sampai generasi kedua, kita terus bisa jagain orang-orang yang like-minded ya, orang-orang yang berpikir sama, orang yang punya keyakinan sama, itu kita akan menjadi semakin ringan dan semakin menyenangkan melakukan pelayanan, karena punya banyak tim pelayanan. Nah, itu menurut saya jangan didasarkan pada posisi gerejawi tapi lebih ke kriteria orang. Meskipun untuk beberapa hal kita perlu mengakomodasi juga. Nah, ketika kita bicara mengakomodasi artinya kita perlu spend resources, misalnya kita mestinya bisa bimbing orang lain yang lebih potensial, tapi ini dia pengurus yang perlu dilibatkan. Ya udah nggak apa-apa masuk sini. Tapi kita jadi punya ada tenaga yang berkurang lah karena harus ada hal-hal seperti itu yang perlu ditangani, dan itu nggak apa-apa karena memang nggak bisa semuanya rapi ya. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang perlu dilibatkan sambil jalan, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi jangan sampai basisnya adalah orang-orang dengan jabatan tertentu itu langsung otomatis jadi generasi pertama, itu udah kacau itu. Nah, kalau itu menjadi minoritas yang bisa dimasuk-masukkan masih oke. Perbedaan pelayanan pemuritan dan komsel, gereja sel adalah sebetulnya bisa dalam dua pengertian. Ada gereja yang punya kelompok kecil dan ada gereja yang terdiri dari kelompok kecil. Apa bedanya? Kalau gereja yang terdiri dari kelompok kecil biasanya dijadikan 70% jemaatnya ada di dalam kelompok kecil, minimal 70%, idealnya 100%, begitu ya. Kalau sebagian besar itu berapa? 70%. 70% jemaat ada dalam struktur kelompok kecil, maka itu biasanya disebut sebagai gereja sel. Kelompok-kelompok kecilnya ini sel-sel yang ada di dalamnya. Dan apakah komsel ini adalah komsel pemuritan? Nah, ini bisa ada dua macam. Ada komsel yang sifatnya relasional, ada yang relasional masuk ke intensional, ada yang cuma relasional aja. Jadi ada yang setiap kelompok kecilnya pasti kelompok kecil yang intensional, jadi tidak ada komsel, adanya persekutuan remaja, persekutuan pemuda. Nah, ini untuk menjangkau orang yang komitmen levelnya lebih komitmen bersekutu. Nah, tetapi ketika ada orang-orang yang mau masuk ke kelompok pemuritan, mereka kelompok pemuritannya adalah melulu yang intensional, nggak ada yang relasional, karena relasionalnya sudah ditampung di persekutuan misalnya. Jadi ada beberapa strategi, beberapa cara untuk itu. Tetapi gereja sel adalah salah satu strategi untuk menstrukturkan pelayanan pemuritan di dalam satu gereja. Sorry Pak, kalau gereja sel tidak ada lagi kaum wanita, kaum pria, kaum remaja, pemuda, sekolah minggu atau gimana? Biasanya begitu, ya. Karena semuanya masuk ke dalam kelompok sel. Nah, tapi nanti biasanya ada koordinasi, misalnya ada
satu zona kelompok sel yang remaja. Nanti kan mungkin ada 7 komsel remaja. Nah, kadang-kadang ngumpul jadi satu, tapi mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali untuk ada pembinaan, retreat dan lain-lain. Tapi nggak ada pertemuan rutinnya. Pertemuan rutinnya udah diganti di kelompok sel. Nah, tidak semua gereja cocok dengan model seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita lihat adalah esensinya, sementara modelnya ada beberapa macam. Nah, seringkali kesalahannya adalah kita belajar satu model dari satu gereja tertentu, langsung copy-paste, begitu. Padahal itu cocok untuk gereja itu, dan gereja itu bertumbuh karena sistem itu belum tentu di kita itu yang paling tepat. Jadi, itu yang perlu kehati-hatian dalam menentukan struktur dan model. Baik, terima kasih Pak Johan. Terakhir kepada Pak Esau, silakan Pak Esau untuk mengajukan pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam Pak Johan. Terima kasih untuk berkatnya malam hari ini. Pertanyaan dari saya Pak, yang pertama, kapan waktu yang pas ya pelipat gandaan itu terjadi dari sebuah kelompok itu, dan kira-kira ciri-cirinya sudah seperti apa nih? Mereka orang-orang yang sudah siap untuk melanjutkan estafet itu. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak Esau. Ya. Nah, pertanyaan ini sebetulnya bisa dijawab tergantung, tapi tergantung apa begitu ya. Nah, kalau kita lihat ada kelompok-kelompok yang berkumpul sampai 3 tahun baru ada pelipat gandaan. Jadi kurikulumnya panjangnya sampai 3 tahun. Ada kelompok-kelompok yang berkumpulnya 2 tahun, ya saya ada satu kelompok yang seperti itu. Ada yang umurnya 1 tahun terus berlipat ganda. Ada yang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun nggak pernah berlipat ganda, pokoknya setia terus di situ begitu ya. Ada yang umurnya 3 bulan berlipat ganda, ada yang umurnya 6 bulan berlipat ganda. Nah, jadi ada beberapa model, ya, kita kembali bicarakan model, misalnya model misional itu biasanya penekanannya, jadi kita kan ada 3 esensi, relasional, intensional, misional, pelipat gandaan. Kalau kelompok kecil yang model misional, itu di antara 3 esensi ini, esensi yang paling dikejar adalah esensi pelipat gandaan. Biasanya ini berkembangnya, pelipat gandanya akan lebih cepat. Ada beberapa model mengenai hal ini. Ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 3 bulan itu berlipat ganda. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Nah, apakah itu nanti nggak sesak dan macam-macam? Ini ada struktur lain yang mendukung pelipat gandaan ini. Jadi bukan hanya kelompok kecilnya saja, tetapi ada struktur lain yang mendukung itu, yang menjaga. Nah, itu model misional. Ada model kelompok kecil yang modelnya relasional. Nah, model kelompok tetap ada intensional, tetap ada misional, tetapi yang kuat relasionalnya. Biasanya ini yang lebih panjang-panjang itu tadi, 2 tahun, 3 tahun begitu. Nah, kalau kelompok yang banyak penekanannya pada intensional, ada relasional dan misionalnya, biasanya melihat sampai orang itu relatif matang. Biasanya tidak terlalu menggantungkan pada struktur-struktur yang lain, tetapi nggak mau ini kelamaan sampai akhirnya nggak mau pecah dan nggak mau melipat ganda. Berapa waktunya? Kalau orang-orangnya sudah lebih dewasa dan matang, itu waktunya bisa katakanlah ini nggak ada teorinya, ini dari pengalaman. Ini katakanlah ini kalau model, saya tidak sedang bicarakan model misional dan model relasional, model intensional. Itu 1 tahun kalau orangnya sudah relatif dewasa dan matang, kita bisa cukup aman untuk orang itu melipat gandakan dengan kokoh berikutnya. Tetapi kalau kita startnya dari orang baru terima Yesus dari awal begitu, menurut saya butuh waktu, jangan kelamaan tapi jangan terlalu cepat. Dari beberapa pengalaman 1 tahun itu tidak cukup. Jadi 1,5 tahun begitu ya, diusahakan tidak sampai 2 tahun orang itu sudah bisa dirilis untuk membimbing tapi didampingi. Nah, itu saya membicarakan dalam model intensional. Jadi membayangkan, memikirkan 1 sampai 1,5 tahun. Mencari orang-orang yang kriterianya FAT tadi ya, S3 tadi. Senang belajar, sedia berubah, setia bertumbuh, teachable, available, faithful. Nah, tapi kalau model misional, dengan adanya struktur-struktur lain yang menolong, itu saya ada model misional sendiri ada macam-macam. Ada
model yang 6 bulan, setiap 6 bulan memang didorong untuk melakukan obedience dengan tindakan ketaatan dengan terus melipat ganda. Ada yang sifatnya lebih, bahkan waktu belum terima Yesus pun, orang itu masih dalam kelompok sudah didorong untuk mulai ngajakin orang-orang yang lain. Nah, itu bisa terjadi karena ada beberapa struktur pendukung yang lain. Nah, kalau kebanyakan teman-teman sedang mengumpulkan model misional, ada beberapa jurusan ya, Pak Esau sendiri tahu ya, ada yang model DNM, ada model T40, ada model CPM yang aliran Australia, ada CPM yang macam-macam itu titik berangkatnya beda-beda, mana yang bisa dipakai untuk konteks tertentu bisa dipakai. Tapi kalau teman-teman mengumpulkan di dalam konteks jemaat, perlu model yang agak berbeda. Dan saya mendorong teman-teman ngambil model yang intensional. Tetapi begitu kita mau melangkah keluar dalam penjangkauan dan pelipat gandaan, maka model intensional menjadi agak kelamaan ya, untuk itu. Tapi secara umum ya, kalau kita saat ini pelayanan di dalam struktur gereja, model intensional, bayangkan pelipat gandaan 1 tahun, 1,5 tahun, jangan kelamaan, jangan kecepatan, karena kalau kelamaan nanti nggak bertelur gitu ya, udah kenyamanan di situ gitu, terus tambah mau belajar ini belajar itu terus. Tapi kalau terlalu singkat belum cukup matang untuk bisa menangkap punya pengalaman, punya keyakinan dan sebagainya untuk berlipatkan. Ya, jadi tergantung modelnya, tetapi secara umum seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami. Kami harapkan dalam public lecture ke depan atau sit-in ke depan Bapak Ibu juga bisa bergabung.